Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Koneksi antar materi modul 1.4 bersama saya Ngaditur Rahman SPD, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Koneksi antar materi modul 1.4 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan 1.1 Filosofi Pemikiran KHD. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. Dan 1.4 Budaya positif, yang semuanya akan menciptakan profil pelajar Pancasila. 1.1 Filosofi KHD. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik haruslah menerapkan ing ngarsa sung telodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asas trikon, kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan, dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahap Bagja. 1.4 Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan atau mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran KHD, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematif, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan BAGJA. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka akan tercapai. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa memperbaiki perilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal
dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan seorang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model pemikiran dalam teori ini adalah menang-menang. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. 4. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5. Posisi kontrol. Penghukum membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 6. Segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada era berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus membutuhkan motivasi intrinstiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melibatkan hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman Anda penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan teman menjadi posisi pemantau atau manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Namun, kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan yang saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan maupun di sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menerapkan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, Ngaditur Rahman. Semoga bermanfaat bagi seluruh pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.